Bab 3216 Kakak Senior. Oke, aku serahkan masalah ini padamu. Jisuxian ragu-ragu sejenak dan kemudian segera mengambil keputusan. Meskipun tingkat kultivasi Ye Bufan agak rendah, akan tetapi bakat dan akalnya sudah cukup. Jika tidak, dia tidak akan menunda menginjak-injak puncak kelima dan ketiga begitu lama. Selain itu, dia pertama kali pergi ke Immortal Mire, dan kali ini ke Kekaisaran Es, dan kembali dengan sukses, yang cukup untuk menggambarkan kemampuannya. Dia melihat ke banyak murid yang hadir, mulai sekarang, semua murid puncak ke-9, apakah mereka murid langsung, sekte dalam, atau sekte luar, akan mematuhi perintah Ye Bufan, dan mereka yang melanggar aturan sekte akan dihukum. Petik 2. Ya, semua orang yang hadir merespons sebagai tanggapan. Menurut ide Jisuxian, dia ingin mendukung Ye Bufan. Faktanya, dia tidak terlalu memikirkannya. Di mata murid-murid lainnya, Ye Bufan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna seperti sebelumnya. Dalam hal status, dia adalah wakil master tingkat tinggi dari Balai Pengobatan Spiritual. Jika dia meninggalkan mereka 18 blok jauhnya, dia harus bergantung padanya untuk sumber daya budidaya di masa depan. Dari segi kemampuan, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, namun keterampilan medisnya nyata dan dapat dengan mudah mengangkat Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah Anda berani untuk tidak menghormati orang seperti itu? Jika demikian, saya khawatir akan ada seseorang di sekitar yang memperbaiki Anda sebelum mereka mengambil tindakan. Setelah Jisuxian selesai berbicara, dia berhenti tinggal dan berbalik untuk pergi. Dimanapun ada aturan, di situ ada aturan. Meskipun puncak ketiga dan kelima sudah bertindak terlalu jauh kali ini, penguasa puncak dan orang kuat lainnya tidak dapat mengambil tindakan dan hanya bisa membiarkan para murid menanganinya. Ini adalah aturan tidak tertulis dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir, karena tidak peduli bagaimana para murid membuat masalah. Jika ada konflik antara orang-orang tingkat menengah dan tinggi, itu akan mempengaruhi kesatuan seluruh sekte. Dan sekte tidak pernah mengizinkan. Begitu dia pergi, banyak murid di depannya membungkuk dan memberi hormat lagi. Saya telah bertemu dengan wakil kepala balai. Mohon dengarkan perintah wakil guru balai. Ye Bufan melambaikan tangannya, saudara-saudara, jangan, tidak perlu bersikap sopan, kita semua adalah satu keluarga. Mulai sekarang, panggil saja aku adik laki-laki atau Xiaofan. Bagaimana kalau begitu? Zhao Yuan berdiri. Saya punya saran kakak laki-laki kita di puncak ke-9, dan kita semua akan memanggilnya kakak laki-laki. Bagaimana menurut Anda? Sebagai putri seorang manajer luar, dia masih sangat pintar. Jika Anda menyebut Ye Bufan sebagai penguasa istana, pertama, itu akan sedikit canggung. Kedua, itu sama dengan melibatkan istana pengobatan spiritual di puncak ke-9 sekte tersebut. Dalam hal ini, pantas untuk memanggilnya kakak laki-laki, yang ramah dan penuh hormat. Bagus, ini ide yang bagus. Semuanya mengangguk lalu memberi hormat lagi. Saya telah bertemu kakak laki-laki. Kecuali Luo Bingyan dan Shen Qiyun, semua orang memanggilnya kakak laki-laki, termasuk Fu Jundi, murid pertama dari puncak ke-9. Ye Bufan juga menganggap metode ini bagus. Lagi pula, jika dia ingin memimpin semua orang, dia harus memiliki status. Dia mengangguk. Oke, kami akan memanggilmu seperti ini mulai sekarang. Kakak laki-laki, kamu harus membalaskan dendam kami. Baru-baru ini, kami telah diintimidasi secara menyedihkan oleh para bajingan dari puncak ketiga dan ke-9. Wajahnya, dia bisa dengan jelas mendengar apa yang baru saja dikatakan Ye Bufan kepada Jisuxian. Karena kakak laki-lakinya mengatakan dia bisa menangani bajingan itu, dia pasti bisa melakukannya. Jangan khawatir, hutang kita akan terbayar. Denganku, tidak ada yang bisa menindas puncak ke-9. Ye Bufan berbicara dengan suara rendah, tapi penuh percaya diri. Semuanya kembali istirahat dulu, sesuaikan keadaan, dan tunggu sampai diperlukan. Saya akan memberitahu Anda ketika waktunya tiba. Ya, semua orang setuju dan pergi dari sini. Fu Jundi sangat ingin mencoba, saudaraku, kapan kita akan membalas dendam? Tunggu sebentar. Ye Bufan menoleh untuk melihat Feng Ziwu, ikuti saya.
Feng Ziu sedikit terkejut, bukan itu balas dendam yang dia janjikan. Nah, kenapa kamu tiba-tiba menelepon dirimu sendiri? Apa yang harus dilakukan? Dia bertanya tanpa sadar. Bibir Ye Bufan membentuk senyuman jahat, kakak laki-laki, biarkan aku memeriksa tubuhmu. Sekarang kultivasinya telah mencapai tahap awal keabadian emas, dia hanya menggunakan teknik kultivasi ganda untuk membantu Feng Ziu meningkat langkah pertama dari rencananya. Puncak ketiga masih berada di ruangan yang sama seperti sebelumnya. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui masih duduk di dalam ruangan. Namun, saat ini, mereka tidak lagi memiliki harga diri dan kesombongan seperti sebelumnya, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Setelah mengirim Jisuxian pergi, mereka berdua mendapat kabar bahwa Ye Bufan telah kembali ke sekte dan dalam keadaan utuh. Zhu Fangkui memiliki ekspresi kebencian di wajahnya, sialan, apakah mereka semua pekerja lepas? Beberapa dewa Luo yang hebat tidak dapat membunuh pecundang yang bahkan belum mengubah esensi abadi. Mereka tidak lebih dari sampah. Segalanya lebih rumit dari yang diharapkan, dan pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Bai Lingpu. Jauh lebih tenang, kamu bertanya pada Yan Wuhui, apa yang terjadi? Saat Kui berbicara, pesan giok di sakunya menerima pesan tersebut, dan secara mengejutkan dikirim kembali oleh Yan Wuhui. Setelah memindai informasi dengan kesadaran spiritualnya, ekspresinya menjadi semakin suram. Bai Lingpu bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seperti ini, anak laki-laki itu menemukan seorang gadis kecil entah dari mana. Kultivasinya sangat kuat. Dia memblokir 4 dewa Luo yang hebat sendirian. Serangan itu. Zhu Fangkui menceritakan secara singkat apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, Yan Wuhui, meskipun dia melukai wanita itu dengan parah dengan keterampilan pedangnya, dia juga terluka parah dan mengalami koma setelah akhirnya melarikan diri. Dia baru saja sadar. Dia terluka parah kali ini dan mungkin perlu istirahat sebentar sebelum dia pulih sepenuhnya. Anak ini benar-benar beruntung. Dia tidak akan mati dalam situasi ini. Kata Bai Lingpu dengan sengit. Dia benar-benar ajaib. Dia bisa menemukan wanita untuk itu melindunginya kemanapun dia pergi. Saudara Bai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengapa kamu benar berpikir diketahui penguasa klan? Apakah kamu tidak tahu? Dari Sekte Pedang Cahaya mengalir selama bertahun-tahun, pikiran Sang Master sama sekali tidak sederhana. Hanya saja kali ini kami melakukannya dengan cermat dan tidak meninggalkan jejak apapun. Meskipun dia hanya curiga, dia tidak ada bukti. Jika aku mencoba membunuh anak laki-laki bernama Ye saat ini, apa bedanya antara dia dan aku yang mencari kematian? Petik 2. Saudara Bai benar, aku tidak bisa menelan ini. Zhu Fangkui berkata dengan ekspresi kesal, menurutku kita juga Dewa Daluo yang bermartabat, tapi kita dikalahkan satu demi satu di depan pecundang. Sungguh menjengkelkan. Tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun kita melewatkan kali ini, akan ada peluang di masa depan. Saya tidak percaya anak itu selalu begitu. Jangan tinggalkan sekte. Bai Lingpu berkata, kita harus bersabar kali ini. Kita tidak boleh membiarkan tetua besar dan ketua sekte menangkap kita, dan kamu tahu konsekuensinya. Zhu Fangkui mengangguk, ya, saya terlalu tidak sabar. Bai Lingpu menambahkan, katakan pada Yan Wuhui untuk tidak kembali untuk sementara waktu, tetap di luar untuk memulihkan diri, dan kemudian kembali ke sekte setelah dia sepenuhnya pulih, disembuhkan. Dikatakan kepada dunia luar bahwa dia keluar untuk pelatihan dan tanggal kembalinya tidak pasti. Saya tahu. Lalu dia berkata, tetapi dalam kasus ini, anak laki-laki bernama Ye itu belum mati, bukankah itu berarti kita memberinya posisi wakil kepala balai dengan sia-sia? Kecelakaan total. Bai Lingpu dengan ekspresi muram, beritahu orang-orang di bawah untuk lebih agresif dalam beberapa hari terakhir. Jika Anda tidak bisa menghadapi Ye Bufan, bagaimana Anda masih bisa menekan puncak ke-9? Membuat kami bau mulut. Bab 3217. Saya juga ingin pemeriksaan fisik. Di klinik medis kuno, Fu Jundi memegangi perutnya dengan kedua tangan dan terus berjalan maju mundur. Kakak, apa yang kamu lakukan?
Bukankah ini hanya pemeriksaan fisik? Kenapa lama sekali? Dia tidak pernah mendiagnosis orang lain selama ini. Perutku keroncongan karena lapar. Luo Bingyan berdiri di sana, tidak bergerak seperti patung yang diukir dari batu giok es, tanpa ekspresi di wajahnya, dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Sen Qiyun sedang duduk di kursi, kakinya terus-menerus menggambar lingkaran di tanah, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Dia secara alami tahu apa yang dilakukan dua orang di ruangan itu, tapi ini membuat hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa ingin tahu. Begitu dia kembali, dia menyeret wanita itu ke kamar untuk melakukan hal semacam itu. Itu sama penuh nafsunya dengan kehidupan. Tapi jika dia mesum, dia tidak bereaksi sama sekali saat berhadapan dengan mereka bertiga. Meskipun dia selalu tidak menyukai Luo Bingyan, dia tidak meremehkan penampilannya sama sekali. Fu Jundi terlihat seperti gadis kecil yang belum dewasa, namun sebenarnya dia memiliki cita rasa yang unik, dan sebagai seorang wanita, dia jelas tidak buruk sama sekali. Belum lagi dirinya sendiri, Sen Qiyun selalu percaya diri dengan pesona dan penampilannya. Dia merasa selama dia mau, tidak ada pria yang bisa menahan godaannya. Namun melalui periode bergaul satu sama lain, pria ini merusak kepercayaan dirinya, dan dia tidak menunjukkan perilaku khusus apapun terhadapnya. Sangat sulit untuk melihat pria seperti apa ini. Tepat ketika dia diliputi keraguan, pintu terbuka dan Ye Bufan keluar. Feng Ziwu mengikuti di belakang. Dia awalnya adalah seorang wanita dengan temperamen dingin, tetapi sekarang dia benar-benar terlihat seperti menantu perempuan kecil yang pemalu, dengan pipi memerah dan pesona yang berbeda di tubuhnya. Yang paling mengejutkan ketiga orang itu bukanlah keanggunan Feng Ziwu saat ini, tetapi aura di tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari sebelum memasuki ruangan, dan dia telah mencapai puncak keabadian sejati. Terlihat dari nafas yang tidak bisa ditahan sepenuhnya, baru saja diperbaiki dan baru dipanggang. Bagaimana ini mungkin? Mereka bertiga membuka mulut karena terkejut. Jika mereka tidak terbiasa melihat Ye Bufan membantu orang lain meningkatkan kultivasi mereka akan lebih terkejut saat ini. Anda harus tahu bahwa Feng Ziwu baru berada di tahap awal True Immortal sebelum dia memulai, tetapi hanya dalam 2 jam, dia kini telah mencapai puncak True Immortal. Ini adalah celah 3 level. Jika Anda memasukkan promosi cepat sebelumnya, butuh waktu kurang dari sebulan baginya untuk naik ke dunia peri. Jika kecepatan kultivasi seperti ini disebarkan, banyak orang akan terkejut. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah akibat dari penurunan wilayah oleh Ye Bufan. Jika batasan tersebut dilepaskan, Feng Ziwu akan segera menerobos ke alam keabadian sejati. Agar tidak langsung menarik perhatian orang lain, saya kendalikan sekarang. Dia melirik ke beberapa orang, ada apa? Apa yang kamu lihat? Saudara muda Ye, kakak senior, bisakah kamu memeriksa tubuh saya juga? Saya tidak perlu menaikkan 3 level, cukup 1 langkah ke depan dan menariknya. Dan aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Fu Jundi meraih lengan satunya dan membuang makanannya saat ini. Luo Bingyan berdiri di sana tanpa berbicara, tetapi dia tahu dari tatapan aneh di matanya bahwa dia memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Tidak ada makhluk abadi yang dapat menolak godaan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Terlebih lagi, pria di depan mereka tidak keberatan dengan mereka, dan mereka bahkan merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Ada garis hitam di kepala Ye Bufan, oke, jangan main-main. Saya tidak dapat membantu kultivasi Anda saat ini. Mari kita bicarakan nanti. Pada titik ini, dia melihat ke arah Fu Jundi, bagaimana lukamu sebelumnya? Bagaimana puncak ketiga dan kelima mengatur agar orang-orang menembak puncak kesembilanku? Itu saja. Gadis kecil itu mengumpulkan suasana hatinya dan mulai beritahu dia. Ternyata murid paling menonjol dari puncak ketiga bernama Sueze, dan murid paling menonjol dari puncak kelima adalah Sima Chuo. Selama seorang murid keluar, mereka dapat segera melihat kedalaman kultivasi, dan kemudian mengatur agar murid yang bersangkutan mengambil tindakan. Misalnya, jika murid yang turun dari puncak ke-9 berada dalam tahap awal keabadian sejati,
mereka akan segera mengatur dua dewa sejati tingkat menengah untuk menembak. Dengan cara ini, terlepas dari tingkat kultivasi atau kemampuannya, dia memiliki keunggulan absolut, dan tidak ada ketegangan saat bergerak. Ye Bufan mengangguk, siapa yang pertama kali menyerangmu? Fu Jundi sekarang berada pada tahap awal Great B Immortal, dan sangat sulit untuk menghadapinya. Kedua bajingan inilah yang melakukannya bersama-sama. Ketika gadis kecil itu menyebutkan masalah ini, wajahnya penuh amarah. Ye Bufan bertanya, kultivasi macam apa mereka? Pada tahap awal Great B Immortal, jika saya hampir tidak bisa melawan yang sebelumnya, kedua orang yang tidak tahu malu ini benar-benar melakukannya bersama. Keengganan. Lagi pula, dia baru saja menerobos ke Great Y Immortal dan tidak mampu melawan yang sebelumnya. Selain itu, mereka berdua menyerang pada saat yang sama. Ye Bufan mengangguk sedikit, sudah memiliki gambaran dasar tentang situasinya. Nampaknya puncak ke-9 memang yang terlemah sebelumnya. Meski kekuatan Fu Jundi sudah meningkat, namun tetap saja belum sebaik yang lain. Saudaraku, kapan kita akan membalas dendam? Jangan khawatir, itu tidak akan lama. Ye Bufan berkata kepada Feng Ziwu, saya akan membuat tungku ramuan, dan Anda harus memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kultivasi Anda. Setelah itu, dia mengeluarkan tungku ramuan dan memulai sambil menyempurnakan pil. Feng Ziwu duduk bersila di sampingnya, memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya yang baru ditingkatkan. Saat dia membuka klinik pengobatan kuno, dia sudah menaikkan batasan di sini sehingga orang biasa tidak bisa mengintip sama sekali, tapi dia tidak takut ketahuan. Sekitar 1/4 jam kemudian, bau aneh melayang di udara, lalu Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan bola bubuk putih jatuh ke dalam botol kecil di tangannya. Baunya seperti apa? Agak aneh. Fu Jundi mengendus, lalu datang dengan rasa ingin tahu di wajahnya, saudaraku, apa ini? Enak. Ye Bufan mengangkat senyuman di sudut mulutnya. Aneh, tersenyum, tentu saja enak, kalian semua pernah memakannya. Petik 2. Ekspresi ketiga orang itu juga menjadi aneh, dan mereka segera menyadari bahwa yang ada di dalam botol itu adalah bubuk suoxian yang mereka makan sebelumnya. Faktanya, bubuk suoxian yang dimurnikan oleh Ye Bufan sama dengan bubuk suoxian yang mereka makan. Ada beberapa perbedaan dari apa yang dia makan sebelumnya. Ini adalah versi yang disempurnakan. Setelah meminumnya, efek obatnya bisa bertahan selama 3 bulan, kemampuannya untuk memurnikan pil telah meningkat pesat. Mampu memurnikan beberapa ramuan tingkat keabadian. Fu Jundi bertanya, saudaraku, kita sudah memakannya, mengapa kita masih perlu memurnikannya? Petik 2. Ye Bufan berkata, kamu sudah makan, bukankah orang-orang di puncak ketiga dan kelima itu belum makan? Sen Qiyun menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin. Obat Anda harus ada dalam makanan, dan mereka tidak akan memakan apa yang Anda buat. Petik 2. Dia wanita yang sangat cerdas. Dia tahu bagaimana dia ditipu sebelumnya. Ye Bufan terkekeh, tidak masalah. Petik 2. Bab 3218, sekali kembali sebelum pembebasan. Pada saat ini, Feng Ziwu juga mengakhiri pelatihannya, dan budidayanya sepenuhnya stabil. Selain itu, menurut teknik penyembunyian yang diajarkan oleh Ye Bufan, dia menyembunyikan kultivasinya hingga tahap awal True Immortal. Dia tampak persis sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Kalian tunggu di sini sementara Ziwu dan aku keluar. Setelah mengatakan itu, dia menarik Feng Ziwu menuju pintu. Sen Qiyun berkata, apakah ini baik-baik saja? Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak akan menyenangkan jika kamu mengikuti. Dua orang pemuda berpakaian putih duduk dan minum bersama. Yang berwajah kurus adalah Sue Ze, murid pertama dari puncak ketiga, dan yang lainnya lebih tampan adalah Sima Chuo, murid pertama dari puncak kelima. Sue Ze menghabiskan anggur di gelasnya dan melihat ke arah puncak ke-9 sambil mencibir. Seperti yang diharapkan, mereka semua lemah. Bahkan sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Sima Chuo tertawa, bahkan gadis kecil Fu Jundi itu dikalahkan olehmu dan saudara-saudaraku.
Yang lain berani keluar. Mereka hanya akan menjadi begitu, dipermalukan. Demi aku. Dia baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia melihat dua sosok berjalan keluar dari puncak ke-9. Ekspresi Sima Chuo berubah, dan ada sedikit rasa sinis di matanya. Aku tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati. Saat dia melihat wajah kedua orang itu dengan jelas, Sueze mengangkat wajahnya alis. Siapa yang kukira? Ternyata itu adalah roh pedang bintang 8 yang legendaris, dan orang lain hanya membuang-buang waktu 10.000 tahun. Sima Chuo berkata, kudengar anak itu baru-baru ini menjabat sebagai wakil penguasa istana pengobatan spiritual. Jadi apa? Ze mencibir, dia keluar dari puncak ke-9, yaitu, dia adalah murid dari puncak ke-9. Apa hubungannya dengan balai pengobatan spiritual? Tanda tanya. Yang paling penting adalah tidak ada yang tahu bahwa kita melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya jika tidak ada bukti? Bagaimana dengan itu? Itu benar. Sima Chuo mengangguk dan tersenyum diam-diam, tapi tidak peduli apa, dia identitasnya ada di sini, kita harus mengirim beberapa orang lagi untuk merawatnya dengan baik. Sueze berkata, Feng Ziwu dikenal sebagai jenius sekte tersebut. Dia telah mencapai tahap awal keabadian sejati dalam waktu kurang dari abulan. Ditambah anak itu, seharusnya cukup bagi kita untuk mengiriminya 4 dewa sejati tingkat menengah. Menggunakannya. Saya mendengar bahwa anak itu memiliki keterampilan medis yang hebat dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri lebih cepat, jadi saya harus lebih kejam padanya, selama aku tidak membunuhnya. Setelah Sima Chuo selesai berbicara, mereka berdua tertawa bersama, berdiri. Ye Bufan dan keduanya meninggalkan puncak ke-9, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa dan tidak terjadi apa-apa, dan berjalan langsung menuju aula pengobatan spiritual. Ketika mereka sampai di daerah terpencil tanpa ada orang di sekitarnya, 4 sosok hitam tiba-tiba muncul di depan mereka, mengelilingi mereka berdua. Semuanya berhenti. Keempat orang itu ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemimpinnya tinggi dan memiliki sepasang mata segitiga yang terlihat sangat menyeramkan. Ye Bufan memandang mereka berempat dan tersenyum. Ya, itu datang cukup cepat. Serahkan cincin penyimpanan kalian berempat dan keluar dari sini. Masih ada peluang kecil sekarang, jika tidak maka akan terlambat jika kamu tunggu. 4 pria berpakaian hitam semua orang tertegun sejenak. Jelas sekali dia sedang dirampok. Mengapa pihak lain memintanya untuk menyerahkan cincin penyimpanannya? Sepertinya kamu bukan hanya tidak berguna, tapi juga sakit jiwa. Mata segitiga melambaikan tangannya, saudaraku, lakukanlah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju putih seperti batu giok telah tiba di depannya, dia, dengan keras pukul wajahnya. Darah berceceran, dan dia langsung terkena ribuan bunga persik. Wajahnya berlumuran darah. Dia terbang puluhan meter dan jatuh ke tanah dengan keras. 3 orang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka semua terjatuh ke tanah oleh pukulan Feng Ziwu. Budidaya di tahap tengah True Immortal memiliki efek penekan yang kuat pada tahap awal True Immortal, tetapi Feng Ziwu sekarang berada di puncak True Immortal. Jangan bilang hanya 40 saja tidak cukup. Karena itu, keempat orang tersebut dipukuli hingga hidungnya memar dan wajah mereka bengkak bahkan tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, kultivasi mereka disegel, dan mereka dilempar ke kaki Ye Bufan. Dengar, jika kamu tidak mendengarkan nasihat orang lain, apakah kamu akan menderita kerugian sekarang? Ye Bufan tersenyum dengan senyuman di wajahnya dan mengulurkan tangan untuk mengumpulkan semua cincin penyimpanan keempat orang itu. Mata keempat orang itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ini bukan pertama kalinya mereka mengambil tindakan terhadap orang-orang di puncak ke-9 penindasan level dan angka. Mereka selalu menganiaya orang lain, tapi saya tidak pernah menyangka mereka akan dianiaya seperti ini. Awalnya aku mengira Feng Ziwu hanyalah True Immortal tahap awal, tapi aku tidak menyangka dia akan menekan mereka berempat hanya dengan satu gerakan. Hal yang paling dibenci adalah orang di depanku ini merampok cincin penyimpananku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata segitiga itu menunjukkan tatapan tajam, wah,
Jika kamu berakal sehat, tolong segera kembalikan padaku, jika tidak, puncak ketiga kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa sebagai makhluk abadi, kamu merasa sedikit tidak nyaman dimanapun Anda menaruh sumber daya Anda, jadi dia membawanya, yang berarti Ye Bufan langsung merampok semua barang miliknya. Kenapa? Kamu enggan berpisah. Ye Bufan terkekeh. Lagi, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barangmu dengan cuma-cuma, aku akan menganggap ini sebagai kompensasi untukmu. Tangannya mencubit dagu mata segitiga, dan dengan lembut memegangnya dengan ujung jarinya. Dengan jentikan, gumpalan bubuk putih terbang langsung ke tenggorokan. Benda ini meleleh di mulut Anda dan dengan cepat masuk ke dalam perut Anda, sehingga mustahil untuk dimuntahkan meskipun Anda menginginkannya. Kamu, mata segitiga hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian wajahnya penuh ketakutan. Meski titik akupunkturnya baru saja disegel, energi sebenarnya di tubuhnya masih bisa dirasakan. Namun setelah memasukkan bedak ini ke dalam mulutnya, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan menjadi persis seperti orang biasa. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya dan kesulitan untuk berkultivasi ke kondisinya saat ini. Bagaimana dia bisa tetap merasa tenang setelah kembali ke sebelum pembebasan? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa menghancurkan budidaya makhluk abadi lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Sialan, kamu memberiku makan apa? Mata segitiga itu berwarna merah darah, menderu-deru dengan ganas. Itu hal yang bagus. Aku bekerja keras untuk memperbaikinya, tapi itu sangat mahal. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Jadi kamu memanfaatkannya. Lalu dia mengambilnya lagi yang ketiga, dan yang keempat memberi mereka berempat versi susian powder yang disempurnakan dalam sekejap mata. Nak, apa yang telah kamu lakukan padaku? Biarkan aku pergi secepatnya. Tolong, lepaskan aku tidak menginginkan cincin itu. Kembalikan esensi peri dan kultivasiku. Keempat orang itu merasa kehilangan kultivasinya, dan semuanya ketakutan. Ada yang mengancam, ada yang memohon, dan ada yang menangis dengan sedihnya. Terlalu berisik. Ye Bufan mengusir keempat orang itu satu persatu. Setelah melakukan semua ini, dia meraih tangan Feng Ziwu dan terus berjalan ke depan dengan santai. Bab 3219, itu saja. Sueze dan Sima Chuo memandang keempat orang yang dipermalukan di depan mereka dengan ekspresi yang sangat muram. Awalnya aku mengira tidak akan ada kecelakaan dalam mengirimkan 4 makhluk abadi sejati tingkat menengah, tapi aku tidak menyangka mereka akan dipukuli seperti ini. Yang paling penting adalah dia dibius dan diubah menjadi sampah total. Kamu benar-benar tidak berguna. Ekspresi Sima Chuo muram dan menakutkan. Mata segitiga itu menundukkan kepala, tampak tertekan. Petik 2. Kakak laki-laki, ini sebenarnya bukan salah kami. Feng Ziwu itu setidaknya berada pada tahap akhir dari keabadian sejati, dan bahkan telah mencapai puncak keabadian sejati. Tampak terkejut. Meskipun Feng Ziwu adalah tubuh roh pedang berbakat bintang 8 yang terkenal sebelumnya, waktu masuknya terlalu singkat. Dia baru saja naik kurang dari sebulan yang lalu membaik begitu cepat. Melihat mereka berdua tidak mempercayainya, mata segitiga dengan cepat berkata, saya tidak berani menipu kakak senior, semua yang saya katakan adalah benar. Kakak laki-laki, apa yang kami katakan itu benar. Wanita itu sangat kuat. Kakak laki-laki, Feng Ziwu benar-benar berada di puncak keabadian sejati. Saya bisa merasakannya. Dia telah meningkat begitu cepat. Tanda seru. Rasa seram melintas di wajah Sima Chuo. Jadi bagaimana jika kamu adalah puncak keabadian sejati? Kamu tidak punya modal untuk menjadi sombong sekarang. Dia menoleh untuk melihat kedua pemuda di sebelahnya. Saudara muda Zhang, saudara muda Li, kalian berdua. Ayo pergi bersama, ajari Feng Ziwu dan pecundang itu pelajaran, lalu dapatkan penawarnya kembali. Salah satu dari mereka bernama Zhang Hai, dan yang lainnya bernama Li Rong. Mereka berdua berada di puncak, dari Jinxian. Dalam pandangan Sima Chuo, Ye Bufan hanyalah sia-sia dan bisa diabaikan begitu saja. Adapun Feng Ziwu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, bahkan jika dia telah mencapai puncak keabadian sejati, jika dia mengirim 2 orang kuat ke puncak keabadian emas sekaligus,
tidak akan ada ketegangan pada hasilnya. Ada perbedaan kualitatif antara keabadian emas dan keabadian sejati, dan selain itu, saya mengirimkan 2 di antaranya sekaligus. Jangan khawatir, kakak senior, tidak ada salahnya kita bersaudara pergi ke sana. Zhang Hai dan Li Rong selalu berada di samping dan mendengar semuanya dengan jelas semua di mata mereka. Sosok mereka menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan segera muncul di depan Ye Bufan. Semuanya berhenti. Zhang Hai meletakkan tangannya di belakang punggung, sedikit mengangkat dagunya, dan mengarahkan lubang hidungnya ke langit dengan ekspresi bangga di wajahnya. Feng Ziwu, kan, saya harus mengatakan bahwa Anda memang memiliki beberapa bakat, tetapi bagaimanapun juga, waktu pelatihan Anda terlalu singkat, dan Anda tidak memiliki modal untuk menjadi sombong di depan saudara-saudara kita. Segera serahkan penawarnya, dan saudara-saudara kita bisa lebih lembut nanti. Kalau tidak, orang ini mengira dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi, jadi dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Dia ingin berpura-pura berusia 13 tahun dan mengejutkan lawannya. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan pukulan keras di bagian belakang kepalanya, diikuti rasa pusing, dan dia pingsan total. Hal yang sama juga terjadi pada Li Rong di sebelahnya. Dia bahkan tidak sempat berbicara dan dijatuhkan ke tanah dengan tongkat. Kedua orang itu jatuh ke tanah, dan di belakang mereka berdiri 2 pria berbaju hitam, namun mereka hanya menghilang sebentar dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Feng Ziwu sudah sangat familiar dengan kemampuan Ye Bufan untuk berubah menjadi 3 makhluk murni dengan 1 nafas, jadi dia tidak terkejut. Kamu memiliki kemampuan yang sangat kecil, tetapi kamu berani keluar dan berpura-pura menjadi 13 tahun. Ye Bufan mengerutkan bibirnya, dan dia membawa Feng Ziwu keluar dengan tujuan agar orang-orang ini mengambil umpan tidak buruk. Mereka baru saja berurusan dengan 4 makhluk abadi sejati, dan sekarang 2 makhluk abadi emas datang berlari. Dia melangkah maju dan mengambil cincin penyimpanan dari kedua orang itu, lalu mengeluarkan bubuk sucian dan meminumnya untuk mereka, melakukannya sekaligus dan dengan keterampilan yang hebat. Dia memegang cincin itu di telapak tangannya dan memindainya dengan kesadarannya. Ada sejumlah besar kristal peri dan tumbuhan peri di dalamnya. Tidak buruk. Ye Bufan mengangguk puas, lalu mengusir 2 orang secara berurutan, mengusir kedua orang itu. Zhang Hai dan Li Rong jatuh ke tanah dan langsung sadar kembali. Mereka akan marah, tetapi menemukan bahwa dantian mereka kosong, dan energi abadi yang sebelumnya melonjak telah menghilang. Hal ini membuat mereka takut dan mereka buru-buru berlari kembali sambil berguling dan merangkak. Tanpa Xian Yuan, mereka hanyalah sampah dan manusia biasa. Sima Chuo memandang Zhang Hai dan Li Rong dengan ekspresi muram seolah-olah akan menetes. Setiap kali saya berpikir itu adalah kemenangan yang pasti, tetapi setiap kali saya dikalahkan sampai babak belur. Sueze sangat marah, apakah kalian berdua tidak berguna? Tanda tanya. 2 dewa emas di puncak tidak dapat membunuh makhluk abadi yang kecil. Pusing. Zhang Hai menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, mereka pasti bukan 2 orang, ada orang lain yang bersembunyi di belakang. Ini tidak mungkin. Sima Chuo berkata, kami selalu begitu, di sini. Kecuali 2 orang yang menjaga gerbang gunung puncak ke-9, tidak ada yang keluar. Dan orang dalam kami dapat dengan jelas melihat bahwa ketiga wanita Luo Bingyan berada di klinik pengobatan kuno. Petik 2. Li Rong tampak sedih, kakak senior, apa yang kami katakan itu benar. Kami benar-benar dipukuli dari belakang. Kami bahkan tidak melihat siapa orang itu. Petik 2. Zhang Hai juga tampak menyedihkan, kakak senior, bantu kami menemukan jalan. Kami berdua telah kehilangan kultivasi kami dan menjadi sama sekali tidak berguna. Hal-hal yang tidak berguna, pergilah. Sima Chuo mengutuk dan melambai kepada kedua pemuda itu, orang-orang. Identitas kedua orang ini luar biasa, mereka juga merupakan murid langsung dari puncak ketiga dan puncak kelima, budidaya mereka telah mencapai puncak Xuanxian. Kedua orang ini memiliki status yang sangat tinggi di antara banyak murid dari 2 puncak. Mereka dapat dikatakan sebagai orang pertama di bawah Great Yi Immortal. 2 saudara laki-laki junior,
silakan melakukan perjalanan. Kali ini kamu harus berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Wang Liang mengangguk, kakak senior, jangan khawatir, tidak ada seorang pun di puncak ke-9 kecuali gadis kecil Fu Jundi itu. Mereka lawan kita. Keduanya sama-sama sombong, namun menurut mereka, mereka punya modal untuk berbangga. Lagi pula, hanya ada satu Yi Agung abadi Fu Jundi di seluruh puncak ke-9, dan murid lainnya sama sekali diabaikan olehnya. Setelah mengatakan itu, mereka pergi dari sini dalam sekejap. Melihat ekspresi Sima Chuo yang masih sangat jelek, Sue Ze menghiburnya, saudara Sima, tidak perlu terlalu marah. Sebenarnya, itu hanya kecelakaan. Kali ini, pecundang itu dan Feng Ziwu tidak bisa lepas dari tangan mereka, saudara-saudara kita, apapun yang terjadi. Sima Chuo mengangguk dan memikirkan berbagai situasi di benaknya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lawannya kembali. Lagi pula, dua orang yang dikirim kali ini adalah dua dewa mistik puncak, jadi meskipun orang lain ingin berkomplot melawan mereka, mereka tidak dapat melakukannya. Zhang Hai dan yang lainnya berkumpul. Mereka tidak pergi, tetapi memandang ke kejauhan dengan menyedihkan. Pada saat ini, mereka semua berharap bisa mendapatkan penawarnya kembali dan segera memulihkan budidaya mereka. Tidak lama kemudian, dua sosok tersandung ke belakang dari kejauhan. Pakaian mereka compang camping, hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Mereka tampak sangat malu. Mereka adalah Liu Xiang dan Wang Liang, yang baru saja bersemangat yang lalu. Bab 3220, kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Mata Sima Chuo melebar, dan bola matanya hampir lepas dari rongganya. Dia mengirim dua orang puncak Xuanxian, tapi mengapa mereka berakhir seperti ini? Kakak senior, kami dipukuli. Wang Liang merasa sedih. Mereka bergegas dan menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki dengan cermat. Kecuali Ye Bufan dan dua lainnya, tidak ada orang lain di sekitar. Setelah dipastikan tidak ada ancaman, saat hendak mengambil tindakan, tiba-tiba dua sosok berwarna hitam muncul di belakangnya, dan salah satunya membuat mereka pingsan dengan tongkat. Kekuatan fisik Ye Bufan sekarang sebanding dengan puncak Xuanxian, dan dia tidak lebih lemah dari mereka berdua. Dia dapat menggunakan satu ki untuk berubah menjadi 3 pembersihan untuk serangan diam-diam, dan dia secara alami akan berhasil dengan satu pukulan. Akhirnya, dengan aroma familiar dari formula yang familiar, saya mengambil cincin penyimpanan dari dua orang, dan kemudian meminum Suoxian powder. Serangkaian pukulan dan tendangan menyusul, membuat mereka berdua terbangun dan mengusir mereka. Sial! Apa yang terjadi? Ekspresi Sima Chuo menjadi semakin jelek. Sue Ze berkata, saudara Sima, ayo kita pergi ke sana sendiri. Aku tidak percaya dia bisa mengubah dunia. Pergi ke sana sendiri. Awalnya, mereka berdua menjaga identitas mereka dan tidak mengambil tindakan, tapi sekarang mereka tidak peduli tentang hal lain dan langsung bergegas ke arah Ye Bufan. Namun ketika mereka sampai di tempat di mana Wang Liang dan keduanya dipukuli sebelumnya, area sekitarnya kosong, bahkan tidak ada bayangan seseorang. Ye Bufan meraih dua puncak Xuanxian tanpa henti, dan berbalik bersama Feng Ziwu dan berjalan kembali. Xiao Fan, apakah kita akan kembali seperti ini? Mengapa kita tidak menunggu dan mengambil beberapa lagi? Mata Feng Ziwu berbinar, sedikit kecanduan bisnis tanpa modal seperti ini. Kembalilah dulu, dan kemudian dua dewa besar akan datang. Beri gadis kecil itu kesempatan untuk membalas dendam. Ye Bufan tahu betul bahwa kekuatan orang-orang yang dikirim oleh pihak lain secara bertahap meningkat, dan aku khawatir itu yang berikutnya adalah orang yang menyerang Fu Jundi. Karena itu, dia berhenti tinggal dan keduanya kembali ke klinik medis kuno. Setelah memasuki pintu, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 3 sinar cahaya perak terbang keluar dari kepala Feng Ziwu dan jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah 3 jarum perak yang menekan budidaya sebelumnya. Sekarang aura Feng Ziwu dikeluarkan, auranya tiba-tiba meningkat kekal. Pada saat yang sama, awan petir berkumpul di udara, guntur bergulung, dan bencana datang. Ye Bufan melambaikan tangannya, oke,
Ayo kita mengatasi kesengsaraan. Feng Zi menari di tanaman merambat dan naik ke udara, terbang menuju atap di luar sekte. Ye Bufan telah memberinya 2 senjata abadi tingkat rendah, labu petir, jadi tidak akan ada bahaya dalam mengatasi kesengsaraan, dan tidak akan ada kekhawatiran di hatinya. Benda ini tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Dengan bakat Feng Ziwu, seharusnya tidak ada masalah dalam bertahan dari kesengsaraan guntur tingkat 6 yang biasa ini. Setelah beberapa saat, seluruh sekte pedang Liu Guang berada dalam kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa Peri Feng akan mulai mengatasi kesengsaraan lagi secepat ini. Anda harus tahu bahwa dia baru saja melewati kesengsaraan guntur abadi sejati beberapa hari yang lalu. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat tidak ada bandingannya. Beberapa orang bahkan meragukan apakah Feng Ziwu memiliki bakat bintang 8. Kecepatan secepat itu hanya 9 bintang lebih tinggi dari 9 bintang. Ye Bufan tidak mempedulikan semua ini, dan melambaikan tangannya kepada Fu Jundi. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Oke, gadis kecil itu menggosok tinjunya, wajahnya penuh kegembiraan. Sen Qiyun berkata, bagaimana kalau kita pergi bersama? Sudah kubilang kamu tidak bisa pergi. Tidak akan menyenangkan jika kamu pergi. Ye Bufan secara alami tahu bahwa jika dia membawa 2 makhluk abadi, Luo Bingyan dan Sen Qiyun, dia mungkin tidak bisa pergi. Puncak ketiga dan kelima tidak berani mengambil tindakan. Akan lebih seru jika kedua wanita ini berdandan seperti Fu Jundi. Sayangnya yang satu terlalu dingin dan yang lain memiliki payudara yang terlalu besar. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan betapapun bagusnya penyamarannya. Jadi dia melepaskan idenya dan berjalan keluar bersama Fu Jundi. Saudaraku, apakah kita hanya berdua? Gadis kecil itu segera menjadi tenang setelah keluar. Dia awalnya mengira Ye Bufan akan membawa Sen Qiyun dan Luo Bingyan bersamanya, sehingga pihaknya akan memiliki keunggulan absolut. Tapi sekarang hanya ada 2 orang, dan Ye Bufan hanya mengetahui keterampilan medis tetapi tidak tahu seni bela diri. Ketika saatnya tiba, dia masih harus menghadapi Sima Chuo dan Sue Ze sendirian. Tentu saja, hanya kita berdua. Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu takut? Aku tidak takut. Gadis kecil itu mengepalkan tinjunya, lalu berkata dengan rasa bersalah, tapi, aku hampir tidak bisa menangani 2 dari mereka. Tapi aku tidak bisa mengalahkan 2, aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu nanti. Ye Bufan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah menemukan jawabannya keduanya dalam kondisi buruk hari ini, dan hanya kamu satu-satunya. Tidak ada masalah jika memukul 2. Ini, gadis kecil dari gunung ketiga menatapnya lama dan merasa itu bukan lelucon. Saudaraku, apakah kamu yakin kamu serius? Ye Bufan mengangguk, tentu saja, percayalah, aku benar. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali saja dan bertarung dengan kedua bajingan itu. Lagi, seolah-olah memberi kepercayaan pada dirinya sendiri. Kedua orang itu berjalan tidak jauh dan sampai di bagian terpencil. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan mereka, dan Sima Chuo serta Sue Ze menghalangi jalan. Fu Jundi, aku tidak menyangka kamu akan pulih dari cederamu dengan sangat cepat. Sima Chuo menunjukkan senyuman mengejek. Dalam hal ini, sepertinya aku harus lebih agresif kali ini. Berkata, kamu pecundang bersenang-senang melarikan diri. Aku tidak menyangka kamu akan datang lagi secepat ini. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan kedua orang ini dan menepuk bahu Fu Jundi, kesempatan untuk membalas dendam telah datang. Kalahkan mereka. Tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang dia ada di sini, tidak ada kesempatan untuk kembali. Gadis kecil itu mengertakkan gigi dan meninju Sima Chuo. Fu Jundi, meskipun kamu juga seorang Grade B Immortal, kamu masih sedikit tertinggal. Senyuman tipis muncul di sudut bibir Sue Ze. Meskipun dia juga berada di tahap awal dari Grade B Immortal, keuntungannya adalah kultivasinya lebih dalam dan tidak ada jejaknya. Dia menatap gadis kecil itu dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Tapi saat ini, dia merasa pusing di pikirannya, dan tinjunya juga lebih lambat. Fu Jundi memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dadanya dengan keras. Bang! Klik!
Sueze terlempar beberapa puluh meter jauhnya, dadanya roboh, dan dia jelas terluka parah. Apakah aku memukul ini? Fu Jundi melihat tinjunya dengan ekspresi tidak percaya. Mereka berdua adalah Dewa Agung, tapi Sueze sedikit lebih kuat darinya. Kenapa dia bisa dikalahkan dalam satu gerakan? Ini sungguh luar biasa. Apakah lawannya terlalu lemah? Atau apakah Anda menjadi lebih kuat? Pada saat ini, suara Ye Bufan terdengar di telinganya, apa yang masih kamu lakukan? Pukul yang itu. Tentu saja itu bukan kecelakaan bagi Sueze sekarang, tapi dia diam-diam menggunakan pedang kesadaran ilahi, gunakan seluruh kekuatannya, serangan tuannya hanya di garis depan, itu sudah cukup. Fu Jundi tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya berbinar, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Sima Chuo.